Di SMA, jurusan itu dibagi jadi 3 ya. Ada IPA, IPS, dan bahasa. Cuma untuk saat ini kayaknya jarang deh sekolah-sekolah yang ada jurusan bahasanya. Mereka lebih dominan ke jurusan IPA dan IPS. Dan kita semua tahu lah perspektif orang-orang tentang anak IPA dan anak IPS. Di mana anak IPA selalu memiliki prospek yang baik di mata orang-orang, dan anak IPS selalu memiliki prospek yang negatif di mata orang-orang. Gue gak tahu itu bermula kapan dan gimana ceritanya, kenapa bisa seperti itu. Tapi gue pernah tanya ke bapak. Kata dia, ini udah kayak hukum sosial, dimana udah sulit banget dirubah. Ya kita mau tidak mau harus menerima itu gitu loh. Sampai akhirnya gue masuk SMA dan gue jadi anak IPS, dimana untuk masuk IPS ataupun IPA kita harus melalui tes. Dan mungkin memang karena kapasitas otak gue yang tidak terlalu cerdas, pada akhirnya itu yang membuat gue masuk kelas IPS. Gue berpikir seperti itu pada waktu itu kan. Dan ya memang anak IPA itu rata-rata dominannya mereka memiliki kecerdasan yang lebih baik daripada anak IPS. Gue tidak memungkiri itu. Memang secara akhlak, secara sifat dan kelakuan pun gue gak bisa menutupi bahwa mereka pun lebih baik daripada anak IPS gitu loh. Gue pribadi hampir 5 semester gue berada di kelas IPS. Dan gue sendiri masuk kelas IPS terakhir di sekolah gue. Dan itu bener-bener gimana ya, kalau orang bilang kelas IPS itu brengsek, ya memang brengsek sih. Gue gak mau membela kelas gue atau gimana, tapi memang mayoritas anak-anak IPS ini memang sifatnya ini amburadul, termasuk gue sendiri gitu kan. Pokoknya tuh anak-anaknya tuh susah buat mencerna materi, suka bolos, dan selalu mengabaikan pembelajaran-pembelajaran di kelas gitu. Dan gue berpikir awalnya ya paling cuma 1-2 orang, dan mereka pun pada akhirnya akan tobat juga lah gitu ibaratnya. Dan gue tunggu saat-saat itu, ternyata mereka tidak kunjung tobat. Malah semakin parah, semakin menjadi cutting. Mereka malah semakin merasa bahwa oh, gue makin punya kebebasan nih berarti gitu. Gue udah naik kelas, bukannya semakin memperbaiki diri, malah semakin menjadi-jadi anak IPS ini gitu. Dan gue pribadi gimana ya, karena gue berada di circle yang seperti itu ya, gue gak bilang bahwa karena gue sama anak IPS terus gue jadi kayak gitu, enggak. Memang basically gue juga bukan anak-anak yang model ya pendiam di kelas atau anak-anak yang yang sulit bergaul gitu, bukan sih. Gue memang anak yang hiperaktif dan supel juga gitu di kelas. Pada akhirnya membuat gue jadi anak IPS sangat menyenangkan sih. Dan apa sih ya sebenarnya mau gue sampein? Gue cuma mau menyampaikan bahwa tidak 100% mutlak bahwa anak IPS ini memiliki sisi buruk yang luar biasa. Bahwa gue yakin banget anak-anak IPS di luar sana dan di kelas gue dan di sekolah gue itu memiliki potensi terpendam yang sulit dilihat orang dewasa, sulit dilihat oleh guru dan orang tua mereka sendiri. Gue sadar banget teman-teman sekelas gue dan gue sendiri itu gak pandai matematika, tapi gue bisa lihat teman-teman gue nih sangat pandai berolahraga, sangat pandai berbicara, dan sangat pandai bersosialisasi dengan orang lain. Mereka tidak kuper. Mereka gak mati kutu ketika mereka berbicara di hadapan umum. Mereka pun tangguh dan punya fisik yang kuat. Gue bisa pastikan bahwa teman-teman gue ini memiliki potensi di bidang non-akademik gitu. Kalau di bidang akademik, gue bisa katakan anak-anak IPS ini lemah. Kecuali dalam mapel IPS sendiri, itu mungkin mereka bisa lah dikatakan baik gitu. Dan mungkin dari sini kita bisa sih memahami bahwa enggak semua orang pinter tuh harus dia pinter matematika, enggak harus pinter fisika ataupun kimia gitu. Pintar itu enggak melulu soal kita pinter belajar gitu loh. Bahkan pintar berbicara, pintar berolahraga, pintar berkarya. Dalam sekelas gue, itu banyak banget orang yang bisa main gitar, banyak banget orang yang bisa pintar olahraga,
banyak banget orang yang bisa gambar dan bikin kerajinan-kerajinan unik yang mungkin anak-anak IPA nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Dan itu yang membuat gue bangga banget sama kelas gue. Ya walaupun kelas gue selalu dipandang remeh, anak-anak IPS juga selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang. Dan gue yakin banget kalau anak-anak IPS di luar sana dan anak-anak IPS di sekolah dan juga di kelas gue itu sebenarnya adalah anak-anak berbakat yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang-orang lain, bahwa sebenarnya mereka ini memiliki potensi terpendam yang selama ini tidak bisa mereka pamerkan dan mereka tunjukkan ke orang banyak gitu. Dan siapa yang bisa membuktikan itu ke semua orang? Ya diri kita sendiri, ya anak-anak IPS itu sendiri. Kalau sampai selamanya kita menelan perspektif-perspektif buruk tentang anak IPS, ya anggapan-anggapan seperti itu akan selamanya ada untuk anak IPS. Dan tidak akan ada yang bisa merubah itu kecuali kita sendiri sebagai anak IPS. Gitu sih.